satu media asal China mengklaim bahwa batik adalah salah satu budaya asli negeri tirai bambu. Dalam akun Xinhua News diposting video dengan durasi 49 detik dan menyebutkan bahwa batik adalah seni tradisional China dan biasanya digunakan oleh kelompok etnis minoritas yang tinggal di Guizhou dan Yunnan. Postingan media itu pun langsung ramai dipenuhi oleh tanggapan. Selama sekitar 21 jam sejak diposting, sudah ada 1.700 kali retweet dan 800 komentar dari netizen. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membalas klaim batik oleh China melalui sebuah utas di akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri. Dua cuitan utas Kementerian Luar Negeri mengutip bahwa batik sudah disahkan sebagai warisan kemanusiaan oleh Badan PBB untuk Kebudayaan UNESCO. Dalam cuitannya, pihak Kemenlu juga mengunggah foto saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenakan batik saat Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Berjaya selama puluhan tahun lamanya, kain bercorak khas Indonesia kini miliki pesaing. Kain batik impor asal Cina mulai menggeser popularitas kain batik asli Indonesia. Batik asal negeri tirai bambu ini mulai masuk ke tanah air sejak 3 hingga 4 tahun lalu dalam bentuk kain tekstil. Selanjutnya, kain diproses menjadi pakaian siap pakai berlabel buatan dalam negeri. Kira-kira seperti apa ya tren fashion 2021? Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tahun 2020 menjadi inspirasi sejumlah desainer untuk menciptakan baju yang nyaman digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke podcast Ngopi, ngobrol inspiratif bersama narasumber milenial yang berprestasi dan juga menginspirasi bagi kita semua. Telah bergabung bersama kita kelima narasumber, yaitu ada Sadana, Evelyn, Aaron, Anton, dan juga Zulfa. Silahkan untuk melambaikan tangannya ke penonton ya. Terima kasih juga telah bergabung pada kesempatan kali ini dengan topik yaitu strategi pemantapan karakter bangsa generasi milenial dalam menghadapi globalisasi melalui produk lokal yaitu batik. Nah, dari perspektif anak muda nih, kenapa sih teman-teman tertarik untuk mengangkat batik ini? Silakan Anton boleh memberikan pandangannya. Ya, mohon izin semuanya. Kalau berbicara tentang batik tuh menurut saya tuh kita berbicara tentang sejarah ya. Kita ingat pada saat itu tatkala Presiden Nelson Mandela itu melakukan kunjungan ke Indonesia dan setelah itu dia menggunakan batik yang merupakan hadiah saat itu dari pemerintah Indonesia. Kita menyadari bahwa orang luar negeri saja, orang asing bangga gitu menggunakan batik. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa justru lebih berbangga menggunakan pakaian-pakaian bermode barat gitu. Seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung Anton memiliki pandangan jika tidak banyak ya anak muda yang peduli dengan batik. Lalu seberapa penting sih sebenarnya batik untuk bangsa Indonesia ini dan kenapa kita harus terus melestarikannya? Silakan Aaron untuk memberikan opininya. Baik, saya akan menjawab kenapa sih kita sebagai generasi milenial harus melestarikan batik. Sebab dapat kita ketahui bahwa batik sendiri itu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian, batik ini memiliki ragam motif dan corak, sehingga dari perbedaan motif dan corak ini, batik dapat disebut sebagai pemersatu bangsa. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke itu, setiap daerah itu memiliki motif batik tersendiri yang menciri khaskan dari daerah tersebut. Oleh karena itu, batik sangat penting untuk dilestarikan guna kemajuan budaya bangsa Indonesia. Seperti itu, Esa. Oke, menarik ya. Lalu apakah teman-teman di sini mengetahui kondisi real permasalahan batik yang dihadapi bangsa Indonesia dan juga tantangan seperti apa yang akan kita lalui jika kita ingin melestarikan batik? Silahkan, Evelyn. Baik, Esa, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang ini terdapat 4 kondisi real yang kita hadapi. Tantangan pertama adalah klaim dari salah satu media negara Cina bahwa batik adalah milik mereka. Seperti informasi yang ditampilkan pada awal video, salah satu media berita negara Cina menyatakan bahwa batik adalah seni tradisional milik Cina. Tantangan kedua adalah masuknya tekstil bermotif batik dari Cina. Saat ini, pasar batik di Indonesia dipenuhi oleh batik yang diproduksi di Cina. Batik dari Cina cenderung memiliki harga yang lebih murah sehingga lebih diminati oleh masyarakat.
Kemudian tantangan yang ketiga adalah kendala dalam memproduksi batik. Batik tulis merupakan salah satu jenis batik yang terbuat dari pewarna alami, serta pembuatannya lebih kompleks daripada batik pada umumnya. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu tantangan keempat adalah persepsi bahwa batik itu kuno. Tren fashion yang ditawarkan di era sekarang ini sangat beragam sehingga batik menjadi terancam karena dianggap kuno dan cenderung formal untuk digunakan. Permasalahan inilah yang menjadi tantangan dalam pelestarian batik itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah tahu ya tantangan yang untuk melestarikan batik gitu. Nah, solusi apa juga yang teman-teman tawarkan untuk mengatasi permasalahan batik ini, khususnya untuk generasi milenial ya? Silahkan kepada Zulfa. Solusi yang kami tawarkan seperti saat perkuliahan menggunakan pakaian batik, walaupun tidak setiap hari, bisa memakainya seminggu sekali. Karena sebagai generasi milenial, sepatutnya menjadikan batik sebagai tren yang diminati remaja. Kemudian batik saat ini juga bisa dimodifikasi misal dari bahan yang digunakan. Contohnya kemeja batik pria, bahan dalam dari kain batiknya terbuat dari bahan seperti jas dan di daerah pundak terdapat spons dengan tujuan supaya pemakaian menjadi nyaman, elegan, dan gagah. Sangat cocok digunakan mahasiswa ketika berkuliah ataupun kegiatan kemahasiswaan. Lalu di pakaian wanita, batik juga bisa dibuat dengan berbagai macam model, seperti dress, gamis, ataupun yang lainnya. Kemudian cara lain mengenalkan batik di dunia internasional, contohnya melalui platform Instagram, Twitter, Facebook. Dapat juga membuat webinar online yang bertemakan melestarikan budaya Indonesia melalui batik atau membuat platform khusus untuk batik Indonesia. Oke, sangat menarik ya. Semoga solusi ini bisa diterapkan banyak anak muda di Indonesia juga. Nah, yang terakhir boleh nih dari teman-teman untuk mengajak para generasi muda untuk mencintai batik nih. Silahkan kepada Sadana. Oke, jadi secara garis besar itu, kita tuh sebagai generasi milenial harus mampu melestarikan batik. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, batik itu kan merupakan warisan asli budaya Indonesia. Dan bahkan batik itu sudah diakui oleh UNESCO. Dan juga bisa dikatakan kita itu sebagai generasi milenial, kita bisa dikatakan bisa menguasai gitu teknologi di zaman sekarang, seperti contoh gadget. Nah, dengan adanya teknologi itu, kita tuh seharusnya bisa mempromosikan dan juga memperkenalkan batik melalui media sosial itu tadi. Dan juga cara lain yang bisa ditempuh, itu kita juga bisa menjual batik lewat platform belanja online, seperti contoh Tokopedia, Shopee, dan teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa, kita sebagai mahasiswa, alangkah baiknya kita menggunakan batik saat perkuliahan dalam rangka sebagai bentuk apresiasi kita kepada warisan batik. Jadi seperti itu. Oke, saya juga sangat setuju sekali ya, Sadana. Terima kasih teman-teman, ini diskusi yang sangat kritis juga dan solusi yang ditawarkan sangat kreatif juga ya, terima kasih. Dan yang terakhir dari saya, mari menjadi anak muda yang mencintai produk dalam negeri, mempelopori penggunaan batik dan menginspirasi melalui pelestarian batik, utamanya sebagai seorang generasi milenial nih. Nah, terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya Esa dan sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol Inspiratif episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Berikut merupakan contoh penggunaan batik oleh generasi milenial. Batik bisa dibuat menjadi kemeja dan rok siap pakai. Menggunakan produk lokal merupakan wujud cinta tanah air. Jangan pernah malu menggunakan batik karena itu merupakan warisan budaya kita. Mari bersama cintai produk lokal sebagai wujud nasionalisme.